Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan permasalahan database dalam penjualan smartphone di suatu toko elektronik. Saya Muhammad Mustafa Enal, NPM 19081010042. Ayo Fli. Saya Rifki Setiawan, MPM 1908101134. Ayo selanjutnya Muhammad Rafli. Saya Muhammad Rafli, NPM 19081010018. Dewa. Saya Dewa Eka Mirasa Putra, NPM 19081010139. Ya, di sini saya sebagai Mustafa pertama ingin menjelaskan konsep database dalam penjualan smartphone di salah satu toko elektronik. Yakni dalam globalisasi banyak teknologi canggih yang telah dibuat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya smartphone. Dalam smartphone itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dan digunakan untuk dunia bekerja. Smartphone itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam penjualan. Misalnya pembentukan database salah satu tipe di toko-toko elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ayo Bli, jelaskan. Ada yang mana? Ya, Dari mana? nomor ini para di blog ini. Pada saat pembelian smartphone selalu mendapatkan nota yang merupakan bukti pembelian dan sebagai data penjualan. Dan juga bisa sebagai pedoman model penjualan yang sangat disukai oleh pembeli. Namun masih banyak tempat penjualan yang masih menggunakan nota, masih dalam bentuk tulisan yang membuat adanya resiko hilangnya data dalam riwayat penjualan atau pemasukan stok barang. Dengan itu diharuskan dibuatkan basis data yang sangat membantu pekerja dalam melayani pembelian maupun mencatat nota. Dikarenakan dalam basis data tersebut dapat diberi data barang-barang yang masih tersedia dan juga dapat merekap absensi pegawai yang diperhatikan oleh bos untuk mempertimbangkan oleh bos. Ayo Wadewa. Basis data yang sudah tersedia. Basis data yang sudah tersedia tadi berupa pemrosesan data yang memiliki arti pastinya memiliki suatu relasi antara satu data dengan data yang lain. Kemudian relasi dalam sistem basis data merupakan suatu hal yang wajib supaya menghasilkan penelitian yang maksimal. Ayo Rif. Kemudian contoh sampai tabel ini. Rif. Ayo. Sopo? Rifki. Oh. Contoh, data pembelian HP rata-rata seminggu paling laris, misalnya merek Xiaomi. Nah, dari data tersebut diperoleh suatu informasi, yakni HP Xiaomi banyak diminati berbagai kalangan. Dari informasi tersebut menghasilkan suatu pengetahuan yang akan ditransfer ke pemilik toko. Dan pengetahuan itu sendiri berupa toko harus menambah stok disertai menambah kenaikan harga dikit agar keuntungan bertambah. Setelah kumpulan ketiga hal penting ini sudah ada, barulah muncullah suatu database yang akan bisa dibentuk seperti pada tabel berikut ini. Merek HP, tipe datanya Sparkcard, identitas pembeli seperti berikut ini. Ada tanggal pembelian, jumlah pembelian, nomor email, identitas penjual. Nah, tabel tersebut merupakan contoh bagian dari database bagian dalam yang dimana hanya bisa diatur oleh developer. Jadi pihak
si user ini tidak bisa mengotak-atik. Jadi yang bisa mengotak-atik ini adalah si developer itu sendiri yang sudah dipesan oleh pemilik perusahaan. Dari data pembelian, dari contohnya seperti ini database-nya. Jadi Xiaomi yang membelinya Rifki, identitas penjual nomor pemungkas, nomor email ya. Ini kan contohnya database. Mayoritas adalah Xiaomi. Nah, dari contoh tersebut ini akan menimbulkan satu pengetahuan bahwasanya harga dari Xiaomi sendiri harus ditingkatkan lebih tinggi lagi agar keuntungan bisa didapat dari para pembeli di toko tersebut. Ayo selanjutnya Rapli. Aku kah? Iya Rif, iki. Dari tabel tersebut kita mendapatkan informasi bahwa HP yang paling banyak dibeli oleh HP adalah HP yang bermerek Xiaomi. Dari data tersebut didapatkan, maka diperoleh pengetahuan yang mana kita sebagai penjual yaitu menambahkan stok HP-nya, menaikkan sedikit harga HP yang karena banyak peminatnya, dan toko menghubungi pada distributor HP yang mengenai angka penjualan. Nah, dari data tersebut tidak hanya untuk data tersebut dapat juga membuat kita melakukan promosi, kita lakukan dengan lebih memajukan HP-nya lebih banyak gitu, yang banyak gitu. Jadi dengan data tersebut kita dapat lebih menarik pengunjung yang suka HP gitu. Oke, sekian dari kami dari kelompok 1. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.